Shalom, selamat pagi keluarga damai. Bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Jumat 17 September 2021. Sebelum kita masuk ke dalam renungan hari ini, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita mohon pimpinan Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Setiap hari baru, setiap berkat yang tercurah, dan terkhusus anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Semuanya itu tak henti membuat kami takjub akan kasih-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun dan mengajar kami untuk kami boleh memahami akan firman yang kami dengar. Biarlah hikmat yang dari Tuhan saja yang boleh menguasai hati kami, agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 25 sampai 32. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan kembali bagaimana Bapak Ibu Saudara mengenal Yesus dan menerima keselamatan dari Yesus? Saya yakin kita semua memiliki kisah yang unik dalam perjalanan iman kita masing-masing. Tuhan memakai cara-cara yang luar biasa dan seringkali tak terduga dalam membawa kita ke dalam anugerah keselamatannya. Firman yang kita baca hari ini menjelaskan bagaimana ketegaran Israel telah membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa di luar Israel untuk dapat mengenal Yesus dan beroleh keselamatan di dalamnya. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Keselamatan itu mula-mula disediakan bagi mereka. Namun mereka telah menolak Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Namun Allah dengan hikmat yang tak terselami itu dapat memakai kekerasan hati Israel justru untuk memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bangsa Indonesia, untuk boleh mengalami anugerah Allah, dan di dalam iman kita kepada Yesus, kita pun beroleh keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Paulus ini ditulis kepada jemaat di Roma yang saat itu sebagian besar terdiri dari orang non-Yahudi. Untuk mencegah kesombongan orang-orang Kristen bukan Yahudi terhadap orang Yahudi, Rasul Paulus menganggap penting untuk menyingkapkan rahasia tentang rencana keselamatan bagi orang Yahudi dan non-Yahudi. Walaupun sebagian besar bangsa Israel menolak Yesus, namun Allah adalah Allah yang setia. Ia tetap mengasihi mereka, seperti yang kita lihat pada ayat 28. Dan atas dasar kesetiaannya itu, Allah tetap akan bermurah hati kepada bangsa Israel. Dan keselamatan itu akan tetap terbuka bagi mereka kelak ketika mereka mengakui Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alangkah besarnya, luasnya, tinggi dan dalam hikmat Allah itu, sehingga kita dalam keterbatasan pengetahuan kita
tidak akan sanggup untuk sungguh-sungguh mengerti akan rencana keselamatan Allah bagi kita manusia yang berdosa ini. Namun satu hal yang pasti, bahwa ketika kita diselamatkan, itu semua adalah karena anugerah-Nya. Allah dapat memakai hal-hal yang di luar kemampuan pikiran kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Allah dapat memakai kekerasan hati Israel untuk menjangkau kita, bangsa-bangsa di luar Israel, untuk masuk dalam karya keselamatannya. Dan demikian juga Allah pun bisa memakai kita untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa untuk bersama-sama masuk di dalam anugerah keselamatan itu. Melalui perenungan hari ini, kita belajar tentang kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia, baik yang berasal dari bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi. Di dalam kesabarannya yang luar biasa, Allah bahkan tidak melupakan bangsa yang telah menolak Yesus Kristus. Di dalam hikmat-Nya yang luar biasa, Allah telah mengatur agar karya keselamatan itu bisa menjangkau seluruh bangsa di dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita beroleh keselamatan, itu bukanlah karena hasil usaha kita. Itu semata-mata karena anugerah, dan di dalam iman kita kepada Yesus kita diselamatkan. Siapakah kita ini sehingga kita merasa layak untuk bermegah oleh karena keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika ada sedikit kesombongan yang menggoda kita untuk berbangga hati akan kepandaian kita, akan pelayanan kita, atau kehidupan kita, ingatlah bahwa semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebaliknya justru kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan bagiku. Apa yang dapat kuberikan kepadanya? Sudahkah kita menjangkau jiwa yang belum mengenal Allah? Atau justru kita hanya bersyukur dan menikmati keselamatan itu sendiri? Adakah selama ini kita memandang rendah kepada mereka yang belum diselamatkan? Ataukah kita memiliki hati yang sabar dan rindu untuk mereka juga boleh mengenal Yesus? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah memiliki rencana yang indah untuk keselamatan umat manusia. Memang kita tak sanggup menyelami hikmat-Nya. Namun sebagai ungkapan syukur, marilah kita terus berusaha memahami kehendak-Nya dan secara aktif mengambil bagian dalam peran yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Adakah Tuhan memanggil saudara dalam satu bidang pelayanan tertentu? Pergumulkanlah dengan kesungguhan hati. Minta pimpinan Roh Kudus. Karena jika Allah memanggil, Ia sendiri yang akan memperlengkapi saudara. Adakah Tuhan menempatkan orang-orang sulit di sekitar saudara? Tetaplah berpegang pada hikmat Tuhan. Minta pimpinannya untuk menumbuhkan kesabaran dan kasih yang bisa menaklukkan segala kekerasan hati. Adakah saudara merasa berkecil hati, tidak memiliki kemampuan untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada orang lain? Mintalah hikmat dari Tuhan, hidupilah Injil itu, perhatikanlah sesama, biarkan hidup saudara menjadi berkat bagi mereka, agar mereka pun bisa mengenal Yesus melalui hidup saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah dalam segala keagungannya pasti akan menggenapi rencananya. Tapi baiklah kita merenungkan alangkah indahnya ketika kita dengan segala kerendahan hati mau memberi diri untuk dipakai dalam penggenapan rencananya yang mulia itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiada habisnya kami heran dan takjub akan kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan rencana keselamatan-Mu bagi kami semua manusia berdosa ini. Bapa, biarlah kiranya hari ini ketika kami merenungkan kembali dan bersyukur akan keselamatan yang telah kami terima, ajar kami untuk kembali memperbaharui komitmen kami untuk memberikan hidup kami seutuhnya kepadamu. Ini kami Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Keluarga damai, Yesus telah mati bagi keselamatan saudara dan saya. Maukah saudara dan saya untuk hidup bagi Dia? Tuhan memberkati.